أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslihun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memohon berbagai hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memohon kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan kemudahan dalam segala urusan. Namun, sudahkah kita menyadari betapa seringnya kita meminta hidayah? Secara tidak langsung, kita memohon sebanyak 17 kali dalam sehari untuk diberikan hidayah. Karena dalam setiap rakaat sholat, kita mengulang permohonan atau ayat ihdinas siratal mustaqim yang berarti tunjukilah kami jalan yang lurus. Permohonan ini bukan sekedar ritual, melainkan bukti bahwa tanpa hidayah dari Allah kita akan tersesat dalam kehidupan yang penuh ujian dan godaan. Dan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran juga menerangkan terkait pengertian dari hidayah, yakni terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah hidayah dari Allah dan hidayah dari Nabi SAW. Seperti pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya sungguh engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian beberapa ayat yang lain juga menerangkan hidayah dari Nabi SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Sekilas kedua ayat tersebut seperti bertentangan, namun jika dipahami dengan seksama, kedua ayat tersebut saling menguatkan. Hidayah dari Allah merupakan hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan secara khusus diberikan oleh Allah
kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan pengaruhnya orang tersebut akan menerima petunjuk dan berusaha untuk meraihnya. Oleh karena itu, memasukkan hidayah atau taufik ini ke dalam hati seseorang bukanlah tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab hati hamba berada di tangan Allah, dan Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidayah berupa ilmu untuk menuntun kita sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apakah kita juga menyadari mengapa kita perlu memohon hidayah di setiap rakaat sholat yang kita lakukan? Baik hidayah berupa taufik dan hidayah berupa ilmu. Karena kita sebagai umat manusia memiliki keharusan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu terkait agama Islam. Dan apakah sekarang ini kita sudah memahami seluruh ajaran Islam, atau hanya separuhnya saja, atau bahkan pemahaman kita terkait ajaran Islam masih sangat sedikit? Jikalau pemahaman kita dalam ajaran Islam masih sangat sedikit, kemudian berapa persen kita mengamalkan ajaran tersebut? Maka bisa dikatakan sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, jangan sampai kita memohon hidayah, tapi kita masih sulit untuk datang ke majelis taklim, masih sulit datang untuk mengaji, dan masih bermalas-malasan. Adapun tujuan kita memohon hidayah kepada Allah adalah supaya kita mencapai sirotol mustaqim, yakni jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini diartikan sebagai jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin." Yang artinya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Di sini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nabiyin atau nabi-nabi, kemudian siddiqin, yakni para sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar, lalu syuhada atau orang-orang yang mati syahid, dan orang yang sholihin. Jadi 4 contoh tersebut yang ada dijelaskan oleh Allah, dan kita memungkinkan untuk menjadi yang nomor keempat, yakni adalah sholihin. Oleh karena itu, jangan sampai kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang tersesat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit tafsir dari surat Al-Fatihah ayat ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.